Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur ini, nikmat itu ditambah terus oleh Allah dan berakhir pada satu nilai keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa. Imtisalul awamiru wa jatinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga golongan manusia yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, nih tiga golongan manusia enggak bakalan rugi. Hadir. Siapa mereka? Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang tiga golongan manusia ini. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syir, dengan jelas, semuanya karena mereka kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibarat perniagaan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bakal pernah merugi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitabnya Allah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Nih, manusia yang demikian ini adalah orang-orang yang beriman, yang yakin syafaatul Quran akan menolong dirinya pada saat di mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia ada di alam kubur dan pada saat dia akan berjumpa dengan yaumil akhir. Hadirin, yakin karena mereka adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu dibasahi dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Begitu pentingnya hadirin bahwasanya seorang yang beriman selalu diperintahkan, dianjurkan oleh baginda Rasul untuk membaca kitab Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Aisyah. Ada satu malam hadirin, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Qur'an. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Makna hadis ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, menghatamkan Al-Qur'an pada saat malam sebelum tidurnya, cukup dengan dia membaca surat Al-Ikhlas, sama dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Maka ambil bagian hadirin lewat ayat ini. Kalau kita kepingin selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tegas katakan wa aqamus shalah. Orang yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah yang namanya sholat. Kita adalah orang-orang yang beriman hadirin. Kita yakin sholat adalah amalan andalan kita hadirin. Sholat adalah kunci keberhasilan. Sholat adalah kunci kesuksesan. Dan dengan sholat, insyaallah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Begitu nikmatnya ibadah yang namanya sholat hingga Allah memberikan sebuah janji, siapa orang yang melaksanakan ibadah sholat pada setiap harinya lewat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya bahkan subuh dia melaksanakan ibadah yang namanya sholat, maka dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap waktu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya hadirin ibadah yang namanya sholat, sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik akhir kehidupannya, ketika nyawanya akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat maut, apa kata baginda Rasul? Ya ummati
ummati, ummati, wahai umatku, jangan kalian tinggalkan sholat. Begitu luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita umatnya untuk tetap mendirikan ibadah yang sholat. Jangan coba-coba berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Begitu luar biasa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Orang-orang yang membangkang berani meninggalkan sholat. Bahkan di yaumil akhir ketika berjumpa dengan nerakanya Allah azza wa jalla, na'udzubillah, mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Orang-orang yang meninggalkan sholat di alam kuburnya akan dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azab yang lebih dekat, dan bahkan akan dipersaksikan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala azab yang lebih besar lagi nanti di yaumil qiyamah, masuk dalam nerakanya Allah azza wa jalla. Untuk apa ini semuanya? Wa ilaihi turja'un, agar kalian kembali kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang ketiga yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih bulan Muharram, ada di depan mata kita satu program untuk menyantuni anak yatim. Berikan kesempatan buat kita. Harta yang Allah berikan lewat langitnya Allah, Allah berikan rezeki berupa harta untuk kita. Lewat buminya Allah, Allah berikan harta untuk kita lewat rezekinya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah amanah yang harus kita emban, harus kita pukul untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bis samai rizqukum, di atas langitnya Allah, Allah berikan untuk kita orang-orang yang beriman rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah, semua makhluk-makhluk Allah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah pelit hadirin, karena harta yang kita miliki ada hak orang lain. Satu bentuk penyesalan hadirin, di sebuah ingatan buat kita, bahkan pukulan buat kita. Apa kata Allah? Dari sebuah penyesalan yang dirasakan bagi mereka orang-orang yang akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Rabb, tangguhkan kematianku, ulur kematianku walau sesaat ya Allah. Mau ngapain? Fa asaddaq, kami pengen bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, kami pengen bertransaksi amal-amal soleh ya Allah. Kalau nafas kita sudah ada di yorgharghir, ada di tenggorokan kita, udah telat hadirin. Nih masih mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki dilancarkan oleh Allah, maka ambil kesempatan lewat ayat ini. Kalau kita mau dijadikan orang-orang yang beruntung dan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ambil lewat ayat ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Infakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Allah perintahkan untuk amanah yang harta kita yang kita miliki, kita berikan kepada mereka orang-orang yang membutuhkannya. Semuanya hadirin tidak lain karena kita kepingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat sebuah perniagaan, semua kita tidak akan pernah diberikan kerugian oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat tiga amalan ini. Yarjuna tijaratan lan tabur, kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan ibadah yang nama sholat, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah merasa merugi.
Mudah-mudahan dengan khutbah yang ringkas ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam sholat kita, dan insya Allah istiqomah dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Allah terus memberikan keberuntungan buat kehidupan kita, selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa kafiyal muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.